Halo Rek, selamat datang di Rekomentar. Di sini ada lagi nyari HP dengan baterai super gede, tapi dengan budget yang nggak terlalu nguras dompet. Nah, mungkin review kali ini cocok nih buat kalian. Soalnya kita lagi pegang satu HP harga sejutaan dengan baterai paling gede di Indonesia saat ini. Penasaran kira-kira cocok apa nggak buat kalian? Langsung aja, gue David dari Rekomentar, dan ini dia review lengkap untuk Infinix Hot 9 Play. Ada beberapa hal nih yang bikin kita tertarik buat nge-review HP ini. Pertama, tentunya yang kita sebut di awal, baterainya yang paling gede saat ini untuk smartphone resmi di Indonesia. HP ini yang membuka satu-satunya yang pakai baterai kapasitas 6000 mAh. Tapi HP ini jadi yang termurah. Jadi wajar kan, kita penasaran secara keseluruhan kayak gimana sih HP ini. Kedua, HP ini susah banget dibeli pas awal-awal. Klaim dari Infinix sih kejual ribuan ya dalam hitungan detik. Detik loh. Dan banyak yang komen juga nggak kedapatan dari ribuan unit itu. Penasaran dong kita beneran sebagus itu, strategi marketing atau ada play-play di belakang? Jadi mending kita buktiin langsung aja kan. Nah, dari kotaknya aja udah kelihatan nih jualan utama HP ini. Baterai 6000 mAh. Sama ada logo DTS di bawah. Di bagian belakang juga dibeberin semua nih spesifikasinya. Jadi kalau kalian misalnya beli di toko offline, nggak perlu googling dulu speknya. Tapi udah jelas tahu dong, kan udah nonton Rekomentar. Saat ini ada 3 varian yang beda harganya sekitar 100-200 ribuan. Kisaran harganya sekitar 1,4 juta buat varian paling murah, 1,5 juta buat yang tengah, dan 1,6 juta buat yang paling tinggi. Kali ini kita pegang varian yang paling tinggi sekalian, RAM 4GB dan memori 64GB. Dalam kotaknya, selain HP-nya, kalian juga bakal dapat charger 10 watt, kabel yang masih micro USB, SIM ejector, casing plastik yang lebih keras dikit bukan jeli-jeli gitu, anti gores layar, serta kartu petunjuk sama garansi. Impresi awal, HP ini kerasa gede banget dengan layar 6,82 inci, tapi nggak terlalu tebal untuk baterai bagongnya, cuman 8,9 mm. Lumayan berat tapi masih batas wajar lah untuk ukurannya. Secara desain juga standar aja, dengan kamera depan bentuk tetesan air, dan kamera belakang bentuk kotak. Sisi atasnya ada speaker, sebelah kanan ada tombol power dan volume, bagian bawah ada headphone jack, port charger micro USB, sama ada mic. Sementara di kiri ada slot SIM card, dengan SIM tray-nya yang pakai triple slot. Bodi belakang dari polikarbonat, dengan pola garis diagonal, serta ada sensor sidik jari di belakang. Finishing glitter gini agak ganggu sih menurut kita, cuma mending daripada polos aja. Pilihan warnanya ada hitam, cyan, dan ungu. Yang kita pegang ini warna cyan ya, cuman ini lebih kayak biru biasa sih, bukan biru telur asin. Langsung masuk ke kekuatan utama smartphone ini, yaitu baterainya. Kapasitas 6000 mAh bukan yang pertama di Indonesia, tapi masih jadi yang paling gede saat ini. Bedanya dengan Samsung Galaxy M31 yang dulu pernah kita coba juga, kali ini chipset yang dipakai di Infinix Hot 9 Play ini jauh lebih rendah powernya, yang otomatis bikin baterainya menjadi makin awet. Hasil tes kita, HP ini kuat tahan sampai 11 jam 45 menit. Hampir 12 jam nih, di saat HP lain yang kita tes, rata-rata di kisaran 7 atau 8 jam. Gila emang. Buat pemakai normal sih 2 hari aman ini, bahkan bisa lebih. Mungkin HP ini bakalan cocok buat ojek online yang perlu baterai super awet. Walaupun gitu, chargernya cuma 10 watt, jadi lama banget nih buat penuhnya. Dalam 1 jam cuma keisi 32%, dan kalau mau penuh banget perlu 3,5 jam. Jadi mending kalian tinggal tidur aja deh kalau mau ngecas. Untuk speknya tadi udah lihat sekilas kan di kotaknya. Jadi ada 3 varian untuk Infinix Hot 9 Play ini. Paling murah RAM 2GB dengan memori internal 32GB. Yang tengah RAM 3GB dengan ROM 64GB, dan yang paling tinggi dengan RAM 4GB dan memori 64GB. Tapi bedanya nggak cuma di memorinya aja. Buat varian RAM 3 dan 4GB, HP ini pakai chipset MediaTek Helio A25 yang udah 8 core. Sementara yang RAM 2GB pakai prosesor MediaTek Helio A22 yang cuma 4 core aja. Jadi saran kita, kecuali budgetnya super duper mepet, mending ambil yang RAM 3 atau 4GB aja. Buat unit yang kita pegang, RAM 4GB dan memori 64GB tergolong gede lah buat harga segini. Sementara chipsetnya jelas bukan yang paling kenceng. Hasil benchmarknya setara lah dengan chipset entry level lain. Paling kerasa buat yang simple task kayak buka app drawer aja ada delay.
Ya kalau mau lebih lancar mungkin bisa kurangin animasinya di developer option. Untuk play pertama, play games, sebagian besar game bisa dimainin. Settingnya mungkin nggak bisa tinggi-tinggi amat, tapi buat sekedar main seru-seruan aja mah oke lah. Layar gedenya juga lumayan buat visibilitas yang lebih, dan body gedenya juga masih tergolong nyaman buat dipakai main. Ada game mode juga buat blok notifikasi dan auto reject telepon, dan yang lumayan penting ada fitur game anti-addiction, yang bakal ngingetin kalau kalian udah main kelamaan. Penting nih, secara baterainya awet banget, bisa jadi nggak berasa tiba-tiba udah pagi aja. Buat play kedua, play video, HP ini pakai layar IPS 6,82 inci dengan resolusi HD. Wajar sih HP harga segini masih HD. Tapi kerapatan pixelnya rendah, soalnya layarnya lebar banget. Secara warna juga bukan yang paling oke, tapi masih cukup lah. Sementara untuk play musiknya, HP ini ngandelin satu speaker di atas dan headphone jack di bawah kalau mau colok headphone kabel. Dan di seri ini, Infinix juga kolaborasi dengan DTS buat setting suaranya. DTS ya, bukan BTS. Kita sih nggak berasa beda yang jauh banget antara nyalain atau matiin fitur DTS-nya ini. Tapi kurang lebih gini lah suaranya dengan DTS aktif. Yang menurut kita jadi kekurangan HP ini justru ada di softwarenya. OS-nya pakai XOS 6.2 yang berbasis Android 10. Bloatware-nya terlalu banyak, mana notifikasi apps bawaannya ganggu banget, jadi kita matiin aja semua. Browser Felix-nya juga nggak banget, sama asistennya juga terlalu banyak buat kita yang nggak seneng asisten kayak gini. Swipe kiri nongol, swipe bawah ada lagi. App drawer-nya juga masih pencet tombol back atau gestur buat balik, nggak bisa main swipe bawah aja. Sama ikonnya juga kurang cakep menurut kita. Ya subjektif sih sebenarnya kalau soal OS ini, dan bisa gampang juga kalau mau ganti launcher. Tapi mungkin bisa lah kalau mau improve lagi, bikin lebih simpel aja kalau menurut kita. Dan kamera mungkin juga bukan keunggulan utama HP ini. Cukup aja lah buat HP sejutaan. Di belakang ada dua kamera dengan kamera 13 megapiksel yang kayaknya dibanggain banget sampai ditulis gini. Satunya lagi buat sensor AI katanya. Yang oke malah ada flash di depan sama flash belakang yang lumayan terang. Aplikasi kameranya standar banget, cuma bisa video, foto pakai AI, beauty, bokeh, panorama, sama ada AR buat filter unyu-unyu. Hasilnya kira-kira kayak begini. Warna sama dynamic range-nya ya begitulah. Bokehnya juga nggak berasa, malah buram semua bukan background-nya doang. Zoom-nya maksimal 4 kali, dan untuk kamera selfie 8 megapikselnya juga standar aja. Untuk video maksimal 1080p untuk kamera depan maupun belakang, dan nggak bisa buat slow-mo. Ini kalau di 1080p, kira-kira kayak gini hasilnya. Sambil bawa jalan dikit. Ini kalau kena matahari kira-kira kayak gini. Nggak kelihatan apa-apa sih. Jadi, jangan kena matahari. Oke, ini hasil video untuk selfie di 1080p. Kira-kira kayak begini hasilnya. Ini lagi sore-sore, lagi terik banget. Jadi kalau misalnya kena matahari, kira-kira kayak begini hasilnya. Mataharinya orangnya segini. Gelap sih. Oke. Nah, itu dia tadi Infinix Hot 9 Play.
Gimana menurut kalian? Oke nggak sih HP ini? Kalau menurut kita sih buat harga sekitar 1,5 jutaan, HP ini bisa dibilang oke lah. Wajar kalau banyak yang nyari. Apalagi baterainya ini yang ampun lah gedenya. Cocok banget nih buat kalian yang mentingin baterai gede kalau mau nyari HP baru. Apa ada gadget lain yang nggak kalian recommended? Oh jelas banyak. Kalian langsung aja deh cek di rekomendar.com. Di situ kita bakal kasih rekomendasi untuk smartphone dan laptop yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Oke, segini dulu deh review kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau sudah bermanfaat kontennya. Sampai jumpa video selanjutnya. Tetap sehat dan see you.